Jelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga 2020, konstelasi politik semakin menghangat. Sejumlah bakal calon bupati di koalisi mulai melakukan konsolidasi, salah satunya Bacabub Suparno. Dalam kegiatan konsolidasi, Bacabub Suparno menyatakan optimis meraih rekomendasi dari Koalisi Pelangi. Jelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga 2020, konstelasi politik semakin menghangat. Sejumlah bakal calon bupati di koalisi mulai melakukan konsolidasi, salah satunya Bacabub Suparno. Suparno menggelar kegiatan konsolidasi yang dihadiri ratusan warga di aula kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam kegiatan konsolidasi, Bacabub Suparno menyatakan optimis meraih rekomendasi dari Koalisi Pelangi. Yakin nggak Pak mendapat rekomendasi dari PKB ini? Koalisi Pelangi. Koalisi Pelangi. Koalisi Pelangi. Yakin. Ya, yakin. Berapa persen Pak? Berapa persen keyakinannya Pak? Keyakinannya Pak? 99%. Ya, sama kontestan yang lain? Ya, cuma harus yakin. Harus yakin. Yang lagi sama itu sama Dewi aja yakin saya kok mana sih? Sementara menurut Koordinator Koalisi Pelangi, rekomendasi ditentukan oleh Dewan Pengurus Pusat atas dasar usulan dari Dewan Pengurus Cabang. Ada seleksi, ini masih dalam jaringan. Untuk kegiatan hari ini Pak Parman juga salah satu kegiatan yang untuk mengakses bagaimana kita rekomendasi. Kemarin yakin. Jadi ini nanti akan didukung semua ya Pak? Tidak kayak kemarin. Karena sampai limit waktu. Ini kan usulan nanti, siapapun nanti yang sekiranya mampu dari 3 persyaratan itu, ya insya Allah. Karena yang namanya rekomendasi dari DPP, tapi usulan dari kita negara. Tapi saya yakin Pak Parman itu mampu. Seperti diketahui, saat ini terdapat 7 bakal calon Bupati Purbalingga yang masih menunggu rekomendasi di Koalisi Pelangi. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV mewartakan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga lakukan sosialisasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga tahun 2020 terhadap aktivis perempuan. Saat kegiatan, selain mensosialisasikan tentang Pilbub 2020, KPU juga meminta peran aktivis perempuan dalam menyebarluaskan pesan tentang tahapan Pilbub Purbalingga tahun 2020. Beginilah saat puluhan aktivis perempuan dari berbagai organisasi wanita di Purbalingga mengikuti kegiatan sosialisasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga tahun 2020 yang digelar di Aula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga. Saat kegiatan, anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Diana Arianti mengatakan pihaknya sebagai penyelenggara pemilihan terus mensosialisasikan tentang tahapan Pilbub 2020. Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah ini juga meminta peserta untuk ikut berperan aktif dalam menyebarluaskan pesan tentang Pilbub 2020. Selain mengajak mendatangi TPS pada saat Pilbub 2020, anggota KPU Jawa Tengah juga meminta agar para aktivis perempuan di Purbalingga turut serta aktif mensosialisasikan Pilbub 2020 pada masyarakat. Diharapkan dengan adanya sosialisasi, tingkat partisipasi pemilih segmen perempuan semakin meningkat di Kabupaten Purbalingga. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV mewartakan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Sore. Penolakan produk ekspor kemasan kayu membuat rugi eksportir Banyumas dan daerah lain, khususnya para pengusaha dan instansi Banyumas. Kerugian tersebut mengundang perhatian Badan Karantina Pertanian untuk memberikan sosialisasi tentang kemasan kayu yang sesuai dengan standar ISPM nomor 15. Bertempat di Aula Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banyumas, 51 dinas dan perusahaan eksportir produk berkemasan kayu diberi arahan penggunaan kemasan kayu yang sesuai dengan standarnya. Standar kayu untuk mengemas produk ekspor haruslah sesuai dengan International Standard for Phytosanitary Measures atau ISPM nomor 15. ISPM nomor 15 tersebut merupakan aturan tentang penggunaan kemasan kayu sebagai media pembawa produk ekspor.
ketentuan ISPM 15 itu ketentuan tentang penggunaan kemasan kayu dalam perdagangan internasional. Nah, kita tahu bahwa kemasan kayu saat ini banyak digunakan untuk mengemas berbagai komoditas, bukan hanya komoditas pertanian. Nah, itu dampak daripada regulasi itu terhadap perdagangan global itu cukup besar. Sehingga kita dari tahun 2015 kita sudah menerapkan penerapan ISPM 15 untuk kemasan kayu yang menyertai produk ekspor Indonesia gitu. Dan saya rasa saat ini kita sudah cukup banyak perusahaan-perusahaan yang diberikan kewenangan untuk menerapkan ketentuan ISPM 15. Kita di Indonesia ada 73 perusahaan. Di Semarang kita punya untuk Semarang, untuk wilayah Lahan Semarang dan DIY kita punya 7 perusahaan yang bisa memberikan pelayanan terhadap sertifikasi kemasan kayu untuk pemenuhan persyaratan ISPM 15. Syarat kayu yang digunakan untuk mengemas produk tersebut harus sudah melalui perlakuan khusus. Perlakuan khusus dilakukan untuk menghindari resiko terbawanya hama dari satu negara ke negara lain. Perlakuan khusus dapat dilakukan dengan metode pemanasan, metode kimiawi, dan pemberian logo pada salah satu sisi kemasan kayu, sehingga ada bukti bahwa kayu sudah mendapat perlakuan khusus. Untuk itu, seluruh dinas, instansi, dan perusahaan harus mampu menerapkan ISPM nomor 15 agar tidak mengalami kerugian. Jika terbukti melanggar ketentuan yang berlaku dalam ISPM nomor 15, maka barang akan ditahan di negara tujuan hingga dilakukan marking, sertifikasi, dan buruknya barang akan dipulangkan hingga menimbulkan kerugian yang besar. Dan pertanian kita itu luar biasa. Kita itu semua tanaman hewan di sini ada, dan di luar negeri itu membutuhkan produk kita. Sehingga tadilah peluang pasar itu cukup banyak. Dan kami dari karantina kami adalah sebagai penanggung jawab KTI. Sehingga kami mengajak dari seluruh tadi untuk tadi itu bersama-sama. Dan nanti persyaratan negara di luar nanti seperti apa, kemudian persyaratan kualitas, syarat-syarat, nanti kami akan tadi menjelaskan kepada masyarakat seperti apa yang dimintai oleh negara tujuan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi dari eksportir atau petani atau kelompok tani yang memang punya niat untuk ekspor. Apakah ekspornya hanya bentuk dalam wujud? Harapan ke depan setelah diadakan sosialisasi akan memunculkan eksportir baru, mengingat banyak produk-produk di Indonesia yang banyak diminati negara asing dan akan membantu masyarakat Indonesia dalam perdagangan internasional. Dari Purwokerto, Ahmad Nur Aji Wibowo, Satelit TV mewartakan. Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan Cilacap menggelar media gathering kolaborasi dukung resolusi pemasyarakatan 2020. Kegiatan ini mensosialisasikan 15 poin deklarasi pemasyarakatan, diantaranya menghantar 48 narapidana kasus terorisme berikrar setia kepada NKRI, dan di awal tahun 2020 ada sebanyak 13 napiter di Nusa Kambangan telah ikrar setia NKRI. Sebanyak 13 narapidana kasus terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan Cilacap telah ikrar NKRI. Hal tersebut disampaikan Koordinator Lapas Nusa Kambangan Cilacap, Erwendi Supriyatna saat menggelar acara media gathering kolaborasi dukung resolusi pemasyarakatan 2020 di Gedung Wisma Sari Nusa Kambangan Cilacap pada Kamis pagi. Menurut Erwendi, 13 napi teroris ikrar NKRI di awal tahun 2020, yakni pada bulan Januari dan Februari ini. Mereka ikrar dengan kesadaran diri sendiri tanpa ada unsur tekanan dari pihak manapun, sehingga dengan ikrarnya 13 napi tersebut masuk dalam poin capaian deklarasi resolusi pemasyarakatan yang diantaranya target mengantarkan 48 napi teroris berikrar kesetiaan terhadap NKRI. Total sendiri untuk Nusa Kambangan hampir 200, ya 190 sekian. Untuk terus kemudian teroris. 13 itu apakah sudah bisa langsung dipindahkan ke kelas yang medium? Ya, saat ini sesuai dengan program revitalisasi pemasyarakatan, biasanya mereka kan awalnya ditempatkan di super maksimum ya, di high risk. Setelah itu sesuai dengan ketentuan bahwa ini adalah karena perubahan perilaku dan tingkat risikonya.
Setelah itu diamati, ternyata yang bersangkutan atau warga binaan teroris itu bersedia dan mau untuk menyatakan teroris. Kita lakukan penyembah, dihadirkan dari Kemenak dan Densus, disaksikan oleh petugas lapas. Mereka sudah menyatakan di atas kertas untuk NKRI, baru kita pindahkan atau pembinaan lanjutan di lapas maksimum. Pak, itu prosesnya etikat mereka atau memang ada dorongan dari pihak lapas sendiri? Enggak, itu biasanya untuk warga binaan teroris itu harus dari etikat mereka. Kalau karena tekanan atau karena perintah tentu enggak akan murni itu deklarasi NKRI itu enggak akan murni. Tapi karena mereka niat sendiri, kita hanya mengarahkan, membantu melalui program deradikalisasi misalnya yang dilakukan oleh BNPT. Sedangkan 15 poin deklarasi resolusi pemasyarakatan tahun 2020 dari Dirjen Pemasyarakatan diantaranya berkomitmen mendorong 681 satuan kerja atau satker pemasyarakatan mendapatkan predikat wilayah bersih dari korupsi atau WPK dan WBBM, pemberian hak remisi kepada 288.530 narapidana, pemberian program integrasi berupa pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas kepada 69.358 narapidana. Dari Cilacap, Ulul Asmi, Satelit TV mewartakan.